Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam keadaan baik pada pagi hari ini dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangninga Abian Base edisi Selasa 20 Mei 2025. Sebelum bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah melindungi kami dalam tidur istirahat kami semalam. Tuhan juga yang telah memberkati kami boleh menikmati kembali hari Tuhan yang baru pagi ini dalam keadaan baik. Bersama-sama ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau diberkati oleh firman-Mu pagi ini. Biarlah sungguh Tuhan membuka pintu hati kami, sehingga firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami, menguasai kehidupan kami, dan menyertai kami di dalam kami melangkah menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya otoritas Tuhan yang terjadi. Kami siap menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari Puji dan Janji. Ayat yang pertama diambil dari 2 Raja-Raja 20, ayat yang kelima dengan versi lengkapnya demikian. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dan bacaan yang kedua diambil dari Yohanes 4 ayat 49 sampai dengan 51. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dari kedua bacaan kita pagi ini diberikan judul Kuasa Doa dan Iman yang Hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pastilah dalam kehidupan kita pernah mengalami permasalahan. Bagaimanakah sikap kita ketika kita menghadapi sebuah masalah? Pasti muncul kepanikan, rasa takut, rasa khawatir, dan itu adalah manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bahwa dalam keadaan seperti itu yang menghadap kehidupan kita, pastilah kita bersandar pada Tuhan di dalam doa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sudah mengimani doa kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa doa yang sungguh-sungguh dan iman yang teguh memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubah keadaan. Ketika menghadapi situasi yang tampaknya tidak ada harapan, Raja Hizkia tidak menyerah. Sebaliknya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, Raja Hizkia saat itu sedang mengalami sakit. Sakit yang cukup parah, bahkan hampir mati. Disampaikan hal itu oleh Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan Tuhan bahwa Hizkia harus bersiap menghadapi kematiannya. Namun setelah Hizkia mendengar hal tersebut, ia tidak gentar. Ia datang dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia menangis kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah keputusannya
dan memberikan kesembuhan serta perpanjangan umur selama 15 tahun. Pengalaman iman yang sama dialami juga oleh seorang pegawai istana dalam bacaan kita yang kedua. Ia datang kepada Yesus dengan hati yang penuh kecemasan karena anaknya hampir saja mati. Pegawai itu memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda dari yang diharapkan pegawai tersebut. Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Mungkin pegawai kerajaan saat itu mengharapkan bahwa Tuhan akan datang ke rumahnya dan menupangkan tangan berdoa untuk anaknya. Tetapi Tuhan hanya mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Satu hal yang menarik Bapak Ibu dari kejadian ini adalah respon pegawai istana itu. Ia tidak melihat tanda-tanda serta tidak ada bukti bahwa anaknya akan hidup, tetapi dia percaya akan perkataan Yesus, lalu ia pulang. Dan benar saja bahwa sebelum ia tiba di rumah, hamba-hambanya datang dengan berita sukacita bahwa anaknya hidup. Dari kedua kisah ini Bapak Ibu kita belajar bahwa Tuhan bukanlah Allah yang jauh dan tak peduli. Tuhan memperhatikan setiap doa. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah cara untuk berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan kebutuhan, memohon pertolongan, serta di dalamnya ada puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa, karena di dalam Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mendengar doa orang percaya, dan Dia peduli dengan kehidupan kita umatnya. Dan Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa melalui doa kita. Bahkan hal-hal yang melebihi dari apa yang kita doakan dan harapkan terjadi. Sebagai manusia, terkadang kita ingin segala doa kita segera dijawab oleh Tuhan. Tetapi dalam hal ini Tuhan meminta kita untuk percaya terlebih dahulu dan memiliki kerendahan hati dan berserah kepadanya. Mujizat seringkali terjadi ketika kita melangkah dengan iman, bukan saat kita hanya menunggu bukti. Marilah kita senantiasa mengingat bahwa Allah adalah kasih. Dia mendengar doa dan menjawab dengan caranya yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa tekun di dalam doa dan senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh dan percayalah dalam iman. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan dalam doa, karena Tuhan memperhatikan seruan kita. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kepada Tuhan kami mengucap syukur karena kami diberkati oleh firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap peristiwa dan musim kehidupan yang kami lalui, kami senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan, senantiasa tekun di dalam doa, dan di dalamnya kami memiliki iman yang teguh percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan senantiasa akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu, dan saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk segala kegiatan, pekerjaan, usaha, aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, memberikan kesehatan bagi kami sekalian, memberkati, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Dan Tuhan menolong agar di dalam itu semua, setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami
dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah program Sarapan Rohani ini senantiasa boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Tidak hanya bagi jemaat-Mu di Galang Niang Aben Basi, tetapi bagi setiap orang yang melihat, mendengar, sehingga banyak orang akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Tuhan berkati kami sekalian dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui perawatan medis dokter yang mereka dapatkan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah yang berkuasa atas mereka dan atas kehidupan mereka. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan juga menolong kami sebagai warga masyarakat, warga negara, agar kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Terlebih ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai terang dan garam tengah-tengah dunia ini, sehingga senantiasa kemuliaan Tuhan terpancar lewat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami masing-masing. Kami bawa kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah sungguh hidup kami menjadi berkat. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu program Sarapan Rohani kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.